case tentang materi apa aja ya, materi apa aja yang berkaitan dengan materi yang pertama. Jadi buat Bapak Ibu, pertama adalah materinya secara fundamental, yaitu bangun tim virtual super hemat. Kemudian selanjutnya tiap hari Jumat itu webinar juga berdasarkan study case. Kebetulan besok Jumat itu study case-nya adalah personal branding. Jadi ini adalah kelas pertama fundamentalnya adalah bangun tim virtual, kemudian besok Jumat itu khususnya tim untuk membangun personal branding kayak gitu. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Ivan Rifkindrawan. Ini mungkin ada sedikit gangguan di koneksi. Jadi nanti mungkin saya izin off cam ya untuk yang perihal webinarnya seperti itu. Nah, jadi kita dari IHM ya, atau Incubator Human Management adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang XR ataupun di bagian sumber daya manusia, di mana kami sendiri kebanyakan klien kami adalah tentang perusahaan-perusahaan yang memang merekrut orang, salah satunya adalah tim virtual, tim remote, seperti itu. Dan pada webinar ini kita akan membahas bagaimana sih cara kita membangun sebuah tim virtual ya, membangun tim virtual super hemat tanpa XR sendiri dari nol seperti itu. Nah, kemudian kenapa sih topik ini penting ya? Kenapa kita akan membahas bangun tim tanpa XR ya? Kenapa ini kok harus kita bahas kayak gitu? Nah, kemungkinan Bapak Ibu mungkin sudah mengetahui ya bahwa di luar sana ya, di luar sana banyak banget beberapa perusahaan yang melakukan resesi seperti beberapa karyawan, kemudian ada beberapa UMKM yang bangun bisnis tapi dengan tim kecil, kemudian selanjutnya adalah resesi yang mulai menghantui banyak sektor bisnis. Jadi karena mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa perekonomian di ini ya saling perang gitu ya, maka ada beberapa yang itu berimpact pada UMKM. Ada juga beberapa pemilik bisnis yang pengen mencoba hal baru tapi belum ada biaya, dalam artian biayanya mencakup operasional makin tinggi, gaji, sewa, ataupun tools seperti itu. Bahkan sekarang ketika kita mau membuat sebuah tim, itu juga nggak harus secara offline, virtual aja bisa. Baik itu dari tim magang, tim freelance, ataupun tim part-time seperti itu. Nah, kemudian di materi ini kita juga membahas kenapa kita harus bangun tim tanpa XR. Mungkin XR itu digunakan ketika timnya sudah banyak ya. Timnya sudah banyak dan memiliki XR untuk handling. Tapi kalau misal ternyata hanya tarafnya UMKM, tentunya kita nggak perlu untuk membangun sebuah tim. Jadi nanti goalsnya adalah kita tetap punya tim yang jalan, tapi bukan nambah beban, tapi sesuai dengan budget kita seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya mungkin ini ada sedikit perkenalan singkat ya tentang kami gitu ya. Jadi kami adalah IHM, Incubator Human Management, salah satu perusahaan yang memang bergerak di bidang SDM, di mana kami ini adalah memiliki beberapa pelayanan. Satunya adalah internship management, jadi program magang untuk efisiensi SDM, itu nanti kita juga ada beberapa klien kita yang memang kita handling, salah satunya untuk perihal tim digital marketing, kemudian dari tim sosial media spesialis, seperti itu. Nah, kita lakukan menggunakan tim virtual. Kemudian di samping tim manajemen, kita adalah remote team management. Jadi mungkin dari Bapak Ibu yang memang sudah punya tim dan pengen menghemat dalam sisi efisiensi biaya operasional, nah kita juga ada sistemnya ya, sistemnya menggunakan cara remote seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita juga ada namanya jasa rekrutmen personil. Jadi rekrutmen lengkap tanpa XR sama sekali. Jadi kita juga ada workflow yang nantinya bisa kita previewkan, kemudian kita juga bisa mencari sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan ataupun dari Bapak Ibu jika pengen mencari personil yang memang spesifikasi kebutuhannya sesuai dengan niche bisnis kayak gitu. Kita juga ada skill training ya, jadi pelatihan karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Apalagi sekarang di era 2025 banyak ChatGPT ya, AI yang memang sekarang sudah merajalela. Sekarang karyawan pun harus punya skill ChatGPT supaya apa? Untuk memudahkan pekerjaan mereka seperti itu. Nah, ini ada beberapa sedikit ini ya pengenalan dari kita dulu nih biar Bapak Ibu mengenal secara ya. Nah, ini kita lagi membahas apa sih? Ini perusahaannya apa sih kayak gitu ya. Nah, kita memang perusahaan khusus ya, khusus untuk manajemen SDM untuk bisnis. Kita sudah ada dari tahun 2020 dan tim kita pun sekarang full remote ya. Mungkin basic kita di Jogja,
tapi beberapa tim kita itu di seluruh Indonesia, ada yang di Jakarta, Surabaya, kemudian Jogja ada 3, kemudian di Surabaya ada 2, di Jakarta ada 3, dan kita full menggunakan cara remote kayak gitu. Ini ada beberapa layanan kita juga, visinya juga. Ini dari beberapa klien yang sudah kerjasama dengan kita juga. Di kami itu juga ada beberapa ini ya, project manager yang sudah certified, kemudian ada tim XR, kemudian di sini ada beberapa tim yang bisa kita approach, bisa kita hiring, mulai dari content planner, sosmed admin, graphic design, content creator, marketing komunikasi, SEO artikel, call spesialis, community manager, FB ads kreatif, landing page, sampai ke CRM. Jadi di kami ini sebenarnya ada beberapa posisi yang bisa kita bantu carikan, dan untuk sisanya mungkin kita di materi webinar ini kita akan fokus ke kita akan fokus ke fundamental dari bangun bisnis. Nanti di hari Jumat kita akan membahas tentang lini bisnis terus, salah satunya di bidang personal branding kayak gitu. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, ini adalah sedikit pengenalan tentang IHM ya, salah satu penyedia solusi efisiensi SDM untuk bisnis kayak gitu. Nah, kemudian kenapa sih kita harus bangun tim ya? Apa tantangannya sih bangun tim di masa sulit? Yang pertama, rekrutmen mahal. Mungkin kalau Bapak Ibu melakukan rekrutmen sendiri, misal membutuhkan tim CS atau tim sales, ada biaya untuk iklan, bursa loker, wawancara, onboard, belum tentu kalau setelah fase probation ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka perlu hiring lagi kayak gitu ya. Karena hal yang paling susah ketika mencari tim ini adalah training, seleksi, kemudian interview, kemudian onboard, pelatihan kayak gitu. Kemudian di samping itu harus handling semuanya, tapi harus milih dan mikirin biaya operasional dan strategi juga. Dan juga tidak punya tim XR. Apalagi yang pertama, tim ada yang kurang efisien, ataupun sudah ada, tapi kebanyakan tim kayak gitu. Misalnya Bu Arina ternyata punya bisnis di bagian skincare ya. Ternyata ada beberapa tim yang kurang efisien. Artinya tim sosmed ya, tim sosmednya ternyata kebanyakan tim sosmed. Atau tim sosmednya kerjanya nggak sesuai dengan target gitu ya, nggak sesuai dengan trendingnya, ternyata bikin konten hanya sekedar jadi kayak gitu. Nah, itu kan tentunya cost seperti itu, apalagi juga ada biaya operasional tools dan juga biaya sewa tempat juga seperti itu. Nah, ataupun biaya offline dari si Bu Arina temennya ataupun karyawannya ada di kerja di situ gitu. Nah, dengan sistem virtual ataupun dengan tim magang ataupun dengan tim freelance itu bisa kita lakukan, dalam artian dari mulai proses kebutuhan sesi brief, kemudian mencari tim, wawancara, onboarding, bahkan sampai ke monitoring itu dilakukan dalam satu paket. Itu kalau misal berkolaborasi dengan IHM atau inkubator human management, khususnya dari bagian remote management dan juga internship management kayak gitu. Nah, nanti saya akan tunjukkan beberapa flow yang tim kami lakukan dan kerjakan gitu untuk menghandling tim, salah satunya dari bagian khususnya tim virtual begitu. Oke, lanjut. Nah, ini mungkin kalau misal kenapa kok kita harus menggunakan tim virtual? Salah satunya adalah kita ambil case adalah tim magang virtual begitu ya. Yang pertama, anggap aja kita dengan UMR Jogja ya, UMR Jogja mungkin di 2,5 atau 2,5 juta. Kita akan handling untuk tim sosmed kayak gitu ya, tim sosmed 2,5 juta, misal tim content creator, graphic designer, content planner, kemudian ada tim markom, sosmed. Kalau misal kita membutuhkan 4 orang, 25 dikali 4 sudah 10 juta sendiri. Tapi dengan program magang, nah itu bisa diefisiensikan sejumlah hemat 80% biaya SDM. Kenapa kok bisa hemat 80% biaya SDM? Pertama, tidak membutuhkan kantor untuk biaya operasional gitu ya. Yang kedua, magang ini juga beda dengan full time. Kalaupun misal ada kita buat paid, itu hanya mungkin 500 atau berapa kayak gitu ya, ataupun misal kita membutuhkan 4 magang tinggal 5 kali 4 2 juta, jadi ini lebih efisiensi kayak gitu. Atau misal Bapak Ibu belum ada waktu untuk training magang, karena kan magang ini kan pasti training ya, pasti kita mencari orangnya, kita training, kita seleksi, wawancara dan sebagainya.
pasti membutuhkan waktu juga. Nah, itu bisa berkolaborasi dengan IHM karena beberapa klien kita yang sudah bekerja sama dengan kita, ratusan klien kita sudah menerapkan sistem yang sudah kita ajari kayak gitu. Goalsnya adalah setelah 3 bulan ini atau kerjasama dengan kita, itu bisa melakukan proses mandiri begitu. Itu adalah kenapa kita bisa menggunakan efisiensi SDM sejumlah 80%. Nah, kemudian setelah itu, ini adalah beberapa klien kita, ada Biopack, ada Marketis, ada Asri, ada Yait, ada SSP, ada Ceria, ini ada berbisnis, ada yang online course, ada yang produk digital kebanyakan, ada yang kursus, ada yang personal branding, ada yang rumah BUMN pernah kerjasama dengan kita, salah satunya di bagian Kutoarjo, dan juga Purworejo ya, kemudian ada Edutech, ada beberapa niche yang bekerja sama dengan kita itu kebanyakan adalah di dunia digital, seperti online course dan juga produk-produk digital marketing agency gitu, yang sudah menggunakan sistem atau virtual gitu. Nah, kemudian ini adalah beberapa tim yang bisa kita handling. Salah satunya ada content planning, sosmed admin yang sudah saya ceritakan di website. Tentunya kalau Bapak Ibu pengen handling tim sosial media marketing, di mana kan sekarang pemilik bisnis pasti harus sosial media. Ibaratnya sosial media ini adalah baju ya, baju atau orang bisnis itu orang, sosial media itu baju. Nah, orang atau bisnis nggak punya sosmed itu ibaratnya orang nggak punya baju kayak gitu ya. Nah, tentunya ketika kita membuat sebuah support marketing, sebuah tim support marketing, ada beberapa yang harus kita lakukan. Tentunya kalau kita analogikan adalah tim magang virtual ataupun tim yang digunakan untuk progres itu agak sedikit berbeda dengan tim full time. Dalam artian bisa dipecah. Jadi misal satu dengan personil sosial media spesialis bisa dibagi dari content planner, sosmed admin, graphic design, dan juga ini apa namanya FBH ya untuk iklan. Jadi ini apa namanya posisi yang nantinya bisa digunakan untuk support marketing. Nah, salah satu yang sudah kita lakukan ya ataupun funneling ya, funneling yang biasa kita lakukan dan beberapa perusahaan yang sudah kerjasama dengan kita menggunakan tim content planner, sosmed admin, graphic design, dan juga tim copywriter. Tugasnya buat apa? Buat desain, buat copywriting juga diupload. Sama ketika Bapak Ibu mendapatkan iklan webinar ini, itu kan ada desainnya. Ada desain, nah itu yang bikin ini adalah 3 divisi tadi. Kemudian diiklankan. Nah, diiklankan ini adalah tugasnya dari FBH. FBH, kemudian mungkin ada yang dialihkan ke landing page ataupun web. Yang kedua mungkin WhatsApp. Nah, tugas selanjutnya adalah tim CRM spesialis. Tugasnya untuk apa? Memfollow up, mengirimkan sebuah webinar, linknya minta untuk gabung ke join, untuk meramaikan grup itu menggunakan community management, CRM spesialis untuk follow up apa namanya memfollow up yang lead yang sudah masuk kayak gitu. Jadi funnelnya seperti itu yang mungkin gambaran ya tim support marketing dan ini bisa dilakukan secara virtual tanpa harus ngantor sama sekali begitu. Nah, kemudian ada landing page builder ini untuk membuat landing page marketing komunikasi untuk approach satu persatu kayak gitu. Jadi misalnya Bapak Ibu ada bisnis digital marketing agency membutuhkan mencari klien gitu ya ataupun seorang yang memiliki bisnis online course memiliki atau mencari partner-partner yang bisa diajak kolaborasi atau kerjasama. Itu misalkan marketing komunikasi. Jadi dia bisa approaching, bisa listing dari perusahaan-perusahaan yang ada di Google, kemudian bisa dikirimkan kayak gitu. Nah, kalau KOL spesialis untuk apa gitu ya? Nah, KOL spesialis digunakan untuk mencari influencer-influencer yang nantinya bisa digunakan untuk endorse ya, seperti itu. Nanti saya ceritakan beberapa study case yang sudah bekerjasama dengan IHM begitu. Nah, jadi yang kedua, bangun tim ini adalah bangun fondasi bisnis ya. Jadi ketika kita mau mencari tim ya berarti kita harus fokus dengan apa yang akan kita bangun kayak gitu ya. Karena kan investasi ya. Jadi fokus ke strategi bukan semua dihandle sendiri. Jadi kita bukan Superman ya, kita Avenger kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya 5 langkah membangun virtual. Pertama, kita harus menentukan kebutuhan bisnisnya apa. Jadi misal Bapak Ibu pengen apa ya namanya? Pengen membangun sebuah kecil-kecilan. Oh, saya ada ide pengen bikin kelas produk digital kayak gitu ya. Produk digital tentang apa? Tentang e-book, tentang template, ataupun pengen jualan skincare. Sebenarnya apa yang akan kita lakukan pertama kali? Yang pertama adalah menentukan kebutuhan bisnis. Bisnisnya itu untuk apa gitu ya. Misal kalau skincare berarti kita butuh apa?
misal kita udah ada produknya, berarti kita ada namanya tim support marketing atau tim penjualan. Pertama butuh DS, kedua butuh tim sosmed dan juga tim ads. Nah, tiga ini sudah penting. Kita cari nih, tiga posisi ini yang akan kita lakukan. Jangan dulu kita mencari keuangan, jangan dulu. Kenapa? Karena kan ini masih kita merintis, jadi keuangan bisa kita pegang sendiri. Jangan ada XR. Kenapa? XR itu digunakan ketika timnya sudah banyak kayak gitu ya. Nah, yang kedua, buat struktur dan deskripsi peran. Jangan sampai kita sebagai pemilik bisnis atau sebagai owner, kita nggak tahu tugas tim kita itu apa kayak gitu. Pertama, misalnya ITS tugasnya untuk menerima pesanan, kemudian men-solve jika ada masalah atau komplain, kemudian untuk untuk mengeksekusi ataupun mengurus calon pelanggan atau pelanggan supaya deal gitu. Kemudian tim sosmed untuk memberikan konten untuk di IG ads untuk iklan. Jadi kayak gitu. Jadi flow-nya tim untuk membuat sebuah konten, kemudian ads untuk mengiklankan supaya bisa dibaca oleh orang dan dilihat oleh banyak orang. Ketika ada yang klik masuk ke CS, tugasnya untuk mempromosikan barangnya kayak gitu. Yang ketiga, buka lowongan secara online ya. Buka lowongan online itu bisa jadi kita bisa menitipkan bursa loker. Kita desain menggunakan Canva, kemudian kita langsung kita titipkan di bursa loker. Lalu setelah itu seleksi dengan tes dan wawancara. Proses ini adalah proses di mana sangat riskan dan tricky ya. Karena di sini kita akan mencari orang-orang yang memang dia memiliki performa yang kita inginkan sesuai dengan tes dan wawancara seperti itu. Baru terakhir adalah lakukan onboarding. Ketika kita sudah memiliki semua timnya, ketika kita sudah mencocokkan apa yang akan kita lakukan, maka terakhir adalah onboard dan juga training. Nah, fase inilah membentuk budaya pekerjaan sesuai dengan bisnis begitu. Oke, lanjut. Nah, ini salah satu cara detailnya. Nah, ini kebutuhan bisnis. Nah, misal Bapak Ibu punya bisnis barista, bisnis kopi, butuh barista, jangan buru-buru rekrut manajer kalau masih kecil gitu ya. Gunakan tools digital untuk menggantikan peran XR. Oke, rekrut online, Green, kita lulus, job street, tools manajemen, kerja atensi, Trello, gajian. Nah, kalau misal Bapak Ibu belum ada waktu di situ, bisa kolaborasi bersama dengan IHM karena kita ada workflow dan juga tim kita sudah sertifikasi XR dan juga tim kita sudah memiliki pengalaman di bidang project selama beberapa tahun begitu. Nah, kemudian setelah kebutuhan bisnis, nah ini adalah flow ya, flow yang mungkin bisa dilihat oleh Bapak Ibu semua. Kita menggunakan flow seperti ini, misal khusus untuk kebutuhan sosial media marketing atau support marketing, ada tim yang akan bergerak, ada 5 di sini, tugasnya seperti ini. Ada content planning, copywriting, graphic design, video content creator, kemudian masuk ke posting dan analisa. Ini adalah flow dari sosial media konten dan yang dibawa adalah flow dari marketing komunikasi, tugasnya mencari partnership, memasukkan ke dalam database, menghubungi partnership, dan juga update progress database kayak gitu. Nah, dua divisi ini adalah divisi yang paling awal bisa Bapak Ibu lakukan untuk membangun awareness dari sebuah bisnis begitu. Kalau misal belum punya akun, berarti kita buat tim sosmed menggunakan divisi ini. Pengen menambah sayap ataupun pengen menambah kolaborasi kerjasama dengan orang, kita sudah menggunakan marketing komunikasi dengan flow seperti ini. Nah, ini adalah Bapak Ibu tuh ini ya, kita mulai dari bangun tim kecil dulu. Kenapa? Mulai dari kebutuhan paling mendesak. Kalau produk digital ya berarti kita fokusnya ke tim sosmed dan tim ads ya. Kemudian lebih baik punya 3 orang tepat daripada 10 asal-asalan gitu ya. Jadi di bagian ini bisa kita lakukan untuk mengoptimalisasi sebuah konten. Misal kita membuat sebuah tim sosial media marketing ya berarti kita membutuhkan tim graphic design, sosial media admin dan juga tim content planner seperti itu. Lanjut di bagian sini. Nah, ini adalah salah satu langkah ya ketika kita sudah tahu posisinya apa saja, baru kita bikin locker di sini. Yang pasti ada di dalam sebuah locker itu ini ya variabelnya. Yang pertama ada variabel nama perusahaan. Bapak Ibu harus punya nama perusahaan yang jelas, harus mencantumkan nama perusahaannya apa. Kalau misal hanya locker nggak ada nama perusahaannya, berarti locker itu anggap aja orang bakal melihat ini beneran perusahaan tidak ya, gitu ya. Kemudian ada logo perusahaan, hanya sebuah tombol, sebuah icon. Logo ini sangat penting sebagai branding ya. Apalagi sekarang di generasi 2025, didominasi oleh generasi Z, mereka adalah tipe orang yang perfeksionis. Dalam artian mereka akan melihat sampai seluk-beluknya perusahaan ini berdiri sampai kapan dan brandingnya seperti apa, kayak gitu.
Kalau zaman dulu kita mungkin ini kerja ya sudah kerja, kita dapat kontak, kita hubungi, kita wawancara, kita jalan kerja. Kalau sekarang Gen Z, apalagi Gen milenial Gen Z, sekarang tuh pasti background-nya perusahaannya itu seperti apa, sosmednya ada apa tidak kayak gitu. Bahkan ketika kita mau membeli sesuatu pun, produk pun kita pasti akan mencari di sosmed. Ini produknya apa ya? Ini sudah lama belum ya produknya? Ini gunanya apa ya? Dia dia pernah trending nggak ya kayak gitu. Kemudian ada job desk posisi. Nah, job desk posisi ini apa namanya? Job desk posisi ini kayak tugas dari posisi yang akan kita cari. Kemudian syarat dan benefit, kemudian apply locker. Bapak Ibu bisa kalau misal magang bisa di Sobat Magang, bisa di Intersystem ataupun bisa di Magang Info. Itu banyak mahasiswa yang mencari magang itu di situ. Kenapa? Karena magang ini menjadi syarat mahasiswa supaya lulus kayak gitu ya. Jadi kita sebagai pemilik bisnis atau memiliki perusahaan harus membantu mereka juga untuk mensukseskan kuliah dan juga mereka bisa belajar sedikit berdasarkan bisnis secara langsung begitu. Nah, itu adalah salah satu visi kita IAM adalah menjembatani peluang kerja mahasiswa dan juga menjembatani mereka mencari pengalaman dari magang dan juga misal juga setelah 3 bulan mereka magang di partner kita, kalau partner kita ternyata memiliki nilai tertentu dari anak magang tersebut dan sudah sesuai dengan performa bisa diangkat jadi karyawan secara remote ataupun secara onsite. Karena kan daripada kita harus probation 1-2 bulan belum tentu dia cocok, kenapa nggak kita magangkan terlebih dahulu untuk mengetahui budaya kerja dan tugasnya pun nggak terlalu berat, kita kasih yang lebih ringan yang sesuai dengan kapabilitas tim magang seperti itu. Lanjut selanjutnya setelah buka lowongan, oke ini seleksi wawancara. Di seleksi wawancara ini biasanya tim kami atau tim HM itu menggunakan 3 fase. Yang pertama adalah seleksi CV, jadi kita lihat dari pengalamannya di bidang apa, daftarnya di bidang apa, kemudian pengalamannya magangnya sudah aktif apa tidak, dia pernah melakukan kegiatan apa magang ataupun pekerjaan part-time sesuai dengan divisi yang didaftar apa tidak. Ketika seleksi CV sudah selesai, kita lakukan secara wawancara. Kita lakukan wawancaranya secara bergrup supaya kita tahu mana yang aktif begitu. Baru terakhir kita gunakan tes MBTI ataupun tes kepribadian. Kalau kita mencari PS ya berarti kita yang cari yang ekstrovert. Kalau kita cari yang memang berkebutuhan yang tidak terlalu ekstrovert dan dia teliti, kita cari yang introvert. Jadi kita mengetahui apa namanya orang-orang yang akan kita kerjasama itu dari sini. Nanti saya lihatkan workflow juga alur untuk marketing gitu ya ataupun alur kita bagaimana cara meng-hire sebuah tim begitu. Oke, lanjut di sini. Nah, ini adalah salah satu workflow-nya. Ini saya akan tunjukkan. Oke, nah ini ya. Pertama, tim kami biasanya ketika mau mencari tim dengan perusahaan kita lakukan namanya sesi brief. Sesi brief ini adalah mencocokkan antara kami dengan klien atau dengan perusahaan tentang posisi apa yang dicari, kemudian menangani masalah apa, deskripsinya apa, keterampilannya apa, syarat umumnya apa, benefitnya apa, seperti itu. Jadi di sini kita lakukan menggunakan hal-hal yang seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita nih sudah ACC nih, kita sudah mengetahui posisi apa yang kita cari, kita masuk ke proses hiring. Hiringnya kalau di kami sendiri 10-12 hari kita hiring, kemudian selanjutnya kita welcoming party, ada pramagang, kemudian ada onboard. Jadi di bagian sini itu sudah ada timeline-nya, jadi kita tahu kayak gitu. Dan misal dari perusahaan mitra kami pun biasanya ada yang juga ikut mengetahui bagaimana sih cara kita mencari tim, nah, itu juga bisa langsung belajar. Jadi nggak hanya terima jadi, tapi juga mengetahui flow yang ada di kami dan kita berikan untuk yang berkolaborasi dengan IAM begitu. Kemudian selanjutnya di administrasi. Nah, administrasi ini penilaian dari sebuah CV ya. Jadi tadi ada 10 orang. Kita nilai dari pengalaman kerja, pendidikan, keterampilan, kompetensi, stabilitas pekerjaan, format CV, keselarasan budaya, total nilai-nilai, dan layak interview apa tidak. Jadi kita pakai sistem seperti ini. Jadi yang pertama apa tadi? Merencanakan dan juga membahas tentang kebutuhan bisnisnya apa untuk orang-orangnya. Kedua, kita mulai loker upload, mereka ada yang mendaftar. Nah, kita lakukan seleksi administrasi,
Setelah itu kita lakukan interview. Nah, seperti ini template-nya dari kompetensi teknis, komunikasi, kesesuaian dengan budaya, motivasi dan komitmen, problem solving. Nah, kalau sudah cocok di bagian sini nilainya, baru tes MBTI. Nah, kita untuk mengetahui mana yang sesuai dengan yang akan kita mau. Nah, kita lakukan hal-hal yang seperti itu. Oke, setelah itu, nah, dia tes ya. Tes MBTI, ternyata ada Erika dan Farhan, kemudian rekapnya. Nah, kita berdasarkan flow seperti itu. Jadi kita nggak semata-mata random ya, wah ini bagus nih, kayak gitu ya, dilihat dari mukanya ternyata good looking, kita terima tidak, tapi berdasarkan flow yang terstruktur seperti ini kalau kita melakukan kegiatan rekrutmen seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah study case klien kami atau perusahaan kami yang kita optimasi selama kurang lebih 6 bulan seperti itu. Kalau di kami itu kerjasamanya minimal 3 bulan, tapi 1 bulan terakhir pasti ada namanya reporting ya atau monthly report di mana klien dan juga tim kami itu akan membahas kira-kira proyeknya sudah sampai sejauh mana dan kira-kira di bulan depan ada arahan nggak nih dari perusahaan atau klien. Nah, kita bisa solving bareng-bareng. Nah, ini adalah salah satu perusahaan yang sudah bekerjasama dengan kita di bagian ASTI Beauty Estetik Klinik Kecantikan di daerah Surabaya. Ada 3 divisi di sini yang kita optimasi menggunakan tim magang virtual. Pertama apa? Social media management. Beli konten planner, copywriter, social media design, konten kreator, social media admin. Hasilnya apa? Di sebelah kiri Bapak Ibu semua. Mereka mendesain, membuat video khusus untuk organic traffic atau organic viewers seperti itu. Menggunakan strategi one day one post. Jadi satu hari pasti ada satu posting begitu. Nah, setiap 1 minggu sekali ada tim sosial media admin, dia akan menganalisa hasil dari performa dari sebuah konten. Nah, kemudian setelah sosmed, ada tim KOL marketing. Nah, KOL marketing ini tugasnya untuk apa? Kalau di niche bisnis kecantikan. Nah, si KOL spesialis insurance ini, dia akan melisting partner-partner ataupun influencer-influencer yang sesuai dengan daerah perusahaan ini. Misal di Surabaya, misal si A, si B, si C, ada red card-nya berapa juta atau 500.000. Nah, biasanya KOL spesialis ini kita akan training menggunakan 2 sistem kerjasama. Yang pertama adalah endorse. Jadi, kita bayar si influencer buat mereview bisnis kita. Yang kedua, barter value. Nah, kebetulan dua-duanya di sebelah kiri itu adalah barter value, di mana dari si influencer ini dia mereview layanan, kemudian mereview perawatan, ditukar dengan view ataupun konten kayak gitu, menggunakan kolaborasi posting. Selama beberapa bulan, di 1 atau 2 bulan, ini mengalami kenaikan. Bahkan si influencer ini merekomendasikan ke teman-temannya yang lain, ke follower-follower yang lain. Jadi, pertama itu adalah sosial media konten untuk organic viewers, KOL spesialis itu nanti bisa approaching listing beberapa partner untuk paid views ataupun barter value. Nah, terakhir ketika sudah ada yang mendaftar dan tertarik dengan layanan kita, tim CRM spesialis dia bergerak. Otomatis kan database masuk. Oh ini Kak, ini layanannya berapa? Gimana? Harganya berapa? Nah, tugas dari CRM ini merekap. Nah, jika merekap, dia mencatat, kalau ada yang hadir dicatat, kemudian kenapa kok kita menggunakan tim CRM spesialis supaya data yang sudah bekerja sama dengan kita atau customer dengan kita itu bisa kita maintain, bisa kita optimasi, bisa kita kirimkan promo, bisa kita kirimkan spesial harga, dan juga bisa kita kirimkan testimoni. Nah, jadi tim CRM itu untuk memblast ya atau memfollow up atau memberikan promo dari yang sudah bekerjasama dengan kita. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini mungkin materi berikutnya ya. Materi berikutnya nanti kita akan rutin. Jadi Bapak Ibu semua tetap di grup begitu karena kita tiap Selasa mungkin fundamental tentang tahun bisnis. Dan tiap hari Jumat kita bangun beberapa webinar yang membahas tentang study case masing-masing. Nah, ini mungkin saya tambahkan yang untuk bisnis kecantikan,
Nah, di besok Jumat itu adalah untuk personal branding. Jadi nanti bisa mengikuti sampai akhir karena kita akan selalu update secara berkala untuk materi-materinya. Dan ini saya akan tunjukkan salah satu workflow yang kita gunakan, yang salah satu IHM gunakan untuk handling klien kami. Salah satunya di bagian sosial media marketing kayak gitu ya. Dan ini saya contohkan saja, saya share screen aja karena ini mungkin kita terikat NDA, jadi saya nggak berikan secara langsung, hanya bisa previewkan dari klien kami yang menghendaki kita share screen-kan. Nah, kemudian ini saya coba kirimkan, kalau saya previewkan dari saya previewkan salah satu contoh ini ya, klien yang bersama dengan kita, salah satunya adalah di kursus bahasa asing bahasa Jerman. Bentar, ini penilaian magang ya, bentar, salah. Oke, saya carikan. Nah, saya coba carikan yang salah satu yang oke, nih salah satu contoh planner. Nah, ini adalah satu workflow yang selalu kita gunakan dengan tim IHM dengan beberapa klien untuk handling konten. Jadi cara kita maintain itu seperti ini. Meskipun tim intern ini adalah virtual, juga secara langsung di tempat gitu ya. Tapi kita gunakan worksheet seperti ini. Misalnya dari warna biru ini adalah tim content planning. Tugasnya untuk apa? Tugasnya adalah meriset ide konten. Di konten tiap minggu, kemudian tiap dari platform yang mana saja, konten pilarnya apa, judulnya apa aja. Kemudian setelah itu visual copy ataupun brief konten begitu, brief konten menggunakan sistem AIDA ataupun bisa menggunakan sistem-sistem lain, menggunakan FAST, menggunakan IDCA. Nah, kita training, kita ada mentor yang memang khususnya di copywriting juga. Kemudian ada pembagian di sini berdasarkan nama anak-anaknya, kemudian nama desainernya di sini. Nah, kemudian setelah itu di bagian sini ada hashtag dan caption. Jadi ini nanti digunakan oleh tim sosial media admin untuk di posting. Kemudian setelah itu di bagian sini ada analisa. Jadi ada centang-centangnya sudah diupload atau belum. Kemudian setelah itu ada analisa juga di sini. Nah, ini adalah cara kerja dari tim sosial media spesialis ya. Ada content planner, copywriter, graphic design, content creator, dan juga tim sosial media admin. Nah, ini adalah salah satu contoh workflow yang kami gunakan untuk handling tim begitu. Nah, kemudian selanjutnya di bagian C juga saya ngirimin workflow CRM ya, workflow CRM nih, misal Bapak Ibu pengen mencoba menggunakan strategi CRM Markom gitu ya. Oke, ini salah satu klien yang sudah bekerjasama dengan kita juga. Misal di sini ini adalah salah satu worksheet yang digunakan oleh tim-tim kami begitu. Nah, misal di bagian sini email marketing gitu ya, markom, listing. Di sini kita juga menggunakan script juga yang sudah di ACC antara perusahaan dan juga klien. Kemudian kita lakukan listing. Listingnya salah satu hal yang biasanya kita lakukan, listing orang-orang yang sudah diajak bersama, ini di LinkedIn. Kemudian setelah itu kita kirim via email, kemudian kita kirimkan layanan kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu workflow dari tim CRM dan juga tim Markom untuk divisi support marketing begitu. Oke, nah itu adalah beberapa workflow yang dari tim kami lakukan untuk handling klien secara virtual ataupun remote begitu. Jadi strategi-strategisnya pun Bapak Ibu juga bisa cek di sini. Sebentar saya juga akan tunjukkan
beberapa contoh dari apa namanya pekerjaan tim magang juga. Portfolio. Nah ini sebentar. Oke. Kita lagi. Nah ini adalah salah satu contoh portfolio by study case yang bisa Bapak Ibu cermati. Nah, jadi ini ada salah satu konten strategis atau konten planning. Tim virtual bikin seperti ini untuk memantau jalannya konten. Kemudian ini adalah hasil dari desain-desainnya. Kemudian di sini adalah beberapa contoh Instagram Live. Jika Bapak Ibu misalnya ada online course, pengen kolaborasi untuk menambah interaksi di akun sosmed, bisa seperti ini. Ini contoh artikel SEO copywriting juga. Ini ada contoh TikTok yang kita handle. Kemudian ada TikTok Reels juga. Kemudian ada ini salah satu contoh yang tadi saya previewkan, klinik Pratama Asti, case studinya seperti ini. Ada KOL spesialis juga, CRM spesialis, community management, nah seperti itu. Nah ini adalah salah satu contoh yang bisa dimagangkan jika Bapak Ibu pengen mencoba melakukan sistem, work management system, posisi-posisi seperti ini. Nah ini sudah kita teliti bahwa posisi-posisi ini yang bisa kita kelola. Oke, nah begitu. Oke, mungkin itu sedikit gambaran fundamental tentang apa namanya, tentang bangun tim ya, cara fundamental, bangun tim fundamental nol tanpa seperti itu. Nah, kira-kira dari Bapak Ibu apakah ada yang mau ditanyakan? Boleh raise hand, boleh chat, atau boleh buka mic-nya. Oke, silakan dari Pak Sigit. Nggak ada yang mau ditanyakan, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ivan. Itu kalau saya lihat itu kan menarik, itu kaitannya sama bangun tim, super tim dengan katakan budget minim kayak gitu kan. Ya, betul ya Pak. Itu satu sistemnya itu lewat Excel semua atau jadiin satu dalam aplikasi kayak gitu. Terus apakah kan formatnya beda-beda, jasa sama barang mungkin tolak ukurnya beda. Bagaimana membedakan indikatornya kayak gitu. Misalnya outputnya adalah di bidang marketing, kunci-kuncinya dan sebagainya, indikatornya kan berbeda. Nah, intinya ini berarti berbicara membangun seperti melalui tenaga magang ataupun tenaga kerja dari luar eksternal. Mungkin seperti itu. Terus yang kedua, izin kalau tadi boleh data materi-materinya itu boleh di-share ke kami kayak gitu untuk mempelajari lebih optimal kayak gitu Pak. Makasih. Oke. Pak. Baik Pak Sigit. Nanti mungkin yang sudah ada yang tanya satu lagi. Oke, mungkin saya jawab dulu dari Pak Sigit ya, Pak Sigit. Jadi mungkin dari segi produk offline atau jasa, mungkin pendekatannya berbeda ya Pak Sigit ya. Kalau jasa pasti tim full virtual kan bisa, tapi kalau yang produksi, kalau misalnya itu berkaitan dengan produksi barang atau yang lain itu mungkin belum terlalu bisa kalau optimal untuk virtual. Tapi kita bisa divirtualkan itu adalah tim marketing atau support marketingnya.
Misalnya dari Pak Sigit punya bisnis ataupun yang bergerak di bidang retail ya Pak ya, retail mungkin konveksi atau barang seperti itu. Nah, dari tim magang ini bisa menggunakan dua opsi. Kalau di kami itu juga ada yang biopack ini sebenarnya kan produk-produk kemasan ini ya, kemasan ramah lingkungan. Nah, mereka menggunakan tim virtual untuk proses konten ya. Ada tim sosial media dan lain sebagainya untuk proses konten untuk awareness organic viewers. Tapi selain itu, mereka juga menggunakan tim marketing komunikasi. Untuk apa? Untuk listing partner-partner potensial yang ada di LinkedIn. Kalau misal targetnya mereka adalah pengen ekspor barangnya ke beberapa perusahaan kecil di luar negeri, mereka bisa listing orang-orang yang bermain di LinkedIn, ataupun CEO-nya atau staff prosesinya, kita listing orang-orangnya di LinkedIn, kita catat kontaknya, emailnya, kita catat rapi dari yang tadi saya sampaikan, kita catat rapi di listing, kontak, nomor WA kalau ada, email, dan juga proposal jika ada. Kemudian setelah itu baru tim marketing komunikasi ini bisa approach via email. Nah, kemudian kita approach sesuai dengan niche bisnis yang akan ditargetkan. Nah, kemudian setelah itu jika ada yang membalas, maka tim marketing komunikasi ini bisa koordinasi dengan tim inti dalam artian adalahnya dari Biopark untuk diajak call meet. Nah, selebihnya Biopark ini juga juga ada tim inti yang tugasnya untuk pitching. Jadi tim Markom intern ini membantu sebagai penjembatani antara calon klien potensial dengan Biopark. Dan ada satu lagi juga, ini dulu PT Bio ya, Bionova, dia jualan produk kimia menggunakan tiga divisi. Yang pertama adalah sosmed manajemen, dia gunakan seperti biasa untuk awareness, yang kedua untuk ads. Nah, ads ini untuk iklan produk-produk untuk membangun awareness juga dan mendatangkan lead. Dan yang terakhir itu markom juga, karena ini juga produknya adalah bahan kimia. Nah, si markom ini dia bisa approaching satu persatu dari Google Map, dari LinkedIn, dari sosmed. Kalau misal produk kimia berarti akan mencari bengkel-bengkel ataupun pabrik-pabrik tahu yang butuh pengawet. Nah, kita bisa menawarkan barang-barang dari yang ada di PT Bionova. Jadi flow-nya seperti itu. Bahkan kemarin terakhir kita juga kerjasama dengan produk-produk. Nah, kalau produk offline itu, oh ya ini pabrik gel di Jogja. Nah, pabrik gel ini kan pabrik-pabrik yang jualan lidah buaya menggunakan dua divisi. Pertama sosmed yang pasti untuk perihal branding, yang kedua itu KOL. Jadi si tim KOL ini dia dia itu melisting investor-investor di Jogja yang followernya adalah mikro, yang 1.000, 2.000, 5.000, yang di bawah 10.000. Kita lakukan butter value, lidah buayanya diberikan, dibuat packaging bagus oleh si influencernya itu, influencer di review, nah itu di collaboration posting, itu bisa mendongkrak dari viewers. Mungkin seperti itu yang bisa menggunakan tim magang virtual, dan sistemnya pun menggunakan work management system, menggunakan Sheet, dan biasanya menggunakan Google Sheet. Ataupun kalau misal ternyata bisa yang lebih premium lagi, bisa menggunakan Trello atau Notion, itu biasanya berbayar. Tapi kalau Google Sheet, cukup yang di kolom-kolom tadi yang saya sampaikan. Begitu Pak Sigit. Oke, sama mungkin satu lagi, jadi gimana cara kita memantau gitu ya dari perusahaan yang sudah bersama dengan kita. Jadi kita ada namanya weekly report ya, weekly meeting, di mana nanti PM kami atau XR kami nanti akan selalu reporting dari pekerjaan tim virtual kepada klien atau perusahaan tentang performa dan juga hasil apa aja yang sudah dilakukan. Dan misal ternyata di satu minggu terakhir sudah dibahas, saya sudah bagus nih, berarti bisa lanjut ke minggu kedua. Jika ternyata ada yang salah atau ada yang kurang, maka bisa kita bahas lagi untuk arahan kedepannya seperti apa. Dan monthly meeting itu juga gunakan untuk mereview dari 1 bulan pekerjaannya seperti apa. Jadi kita akan pantau seperti itu, by meskipun virtual, tapi bisa tertata rapi dengan sistem weekly dan juga monthly. Gitu tambahannya dari saya. Ya sudah cukup membantu Pak Sigit. Oke, mungkin sudah. Saya lanjutkan ke Bu Arina. Oke, saya punya bisnis online course. Kira-kira posisi apa saja yang harus dipilih?
Oke, baik, Bu Arina. Jadi Bu Arina dari gambaran yang sudah saya sampaikan tadi, salah satu kursus bahasa asing di Malang juga. Jadi dia menggunakan dua divisi. Salah satunya adalah Social Media Management, yang kedua adalah Markom. Jadi karena dari Malang sendiri, dari ini ya, dari saya coba testing yang tadi saya sampaikan. Nah, oke, nah ini jadi mereka ini menggunakan tim social media management berisi content planner, copywriter, graphic design, content creator, dan social media admin untuk membuat gambaran seperti ini. Ini untuk pemantauan kontennya, ini untuk hasil desainnya, ini untuk videonya. Nah, mereka kebetulan konten seperti itu, khusus bahasa Korea, khusus bahasa asing, apapun itu online course kayak gitu ya. Nah, yang kedua ada divisi Markom, karena mereka pengen mengajak tutor-tutor ataupun beasiswa ISMA yang di luar negeri gitu ya, yang bisa studi exchange atau beasiswa ke luar negeri atau dia yang kerja di luar negeri untuk saling sharing session di Instagram Live kayak gitu. Jadi si Markom ini dia approaching satu persatu pembicara menggunakan LinkedIn atau menggunakan Instagram kayak gitu. Jadi untuk ditawarkan bersama webinar live, mini webinar live ya seperti ini begitu. Jadi kalau online course biasanya strategi yang awal bisa kita optimasi atau yang bisa dilakukan sebagai pilihan pertama adalah di social media management, kemudian di Markom seperti itu. Begitu Bu Arina. Cukup membantu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Manufaktur. Oke, bentar. Ini dari Pak Trio ya. Oke, bisnis manufaktur. Kalau misal apa namanya untuk tim virtual ini kebanyakan untuk tim support marketing ya Pak Trio ya. Jadi kalau untuk yang perihal apa namanya staff processing mungkin belum optimal ataupun tim admin mungkin belum optimal kalau dia butuh meeting-meeting offline. Kalau tim digital marketing itu pasti bisa full full online ya, karena kan juga nggak ketemu mereka bisa koordinasi via virtual. Tapi kalau untuk yang tim-tim yang berhubungan dengan produksi, semacam tim sales yang door to door, kemudian yang perihal admin, itu belum optimal kalau yang tim virtual. Tim virtual itu baru optimal di posisi-posisi yang seperti ini. Ya, yang ini mungkin tim-tim virtual itu baru bisa optimal di yang 1, 2, 3, 4. Nah, di 12 posisi yang ini. Begitu, Pak Wio. Jadi, atau misal ternyata yang apa kalau yang produk kimia itu yang sudah bekerjasama dengan kan yang PT Biopolitek itu dia menggunakan satu content planner sosial admin yang di sini, tiga ini untuk konten marketing komunikasi untuk approaching partner-partner yang bisa diajak bekerjasama atau yang kita tawarkan produk-produk kita menggunakan email sebagai pitching deck atau yang lain gitu. Oke, mungkin apakah ada lagi? Oke, ini mungkin sudah cukup ya Bapak Ibu semua, dan jangan lupa nanti di apa namanya di hari Jumat kita ada webinar kembali untuk membahas tentang apa namanya membahas tentang personal branding, dan khusus untuk Bapak Ibu yang mengikuti webinar pada kali ini kita ada spesial apa prize ya, nanti bisa menghubungi Mas Andreas bahwa ini saya adalah webinar ya, saya mengikuti webinar dari ini kata 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 Firman ada apa namanya ada spesial price untuk layanan dari bangun tim ataupun bangun tim secara virtual gitu. Kalau untuk yang XR ini virtual semua ya, kita lakukan secara virtual karena ini memang kita lakukan sistemnya secara virtual Pak Pak Trio. Jadi kita lakukan semua ini secara virtual gitu. Oke, mungkin seperti itu Bapak Ibu semua, terima kasih untuk atensinya, untuk kehadirannya yang sudah di dalam webinar pada malam hari ini. Jadi nanti kalau misalnya dari Bapak Ibu pengen ada pertanyaan terkait layanan kami dan jasa dari IHM, nanti bisa konsultasi di Pak Andreas di nomor berikut. Nanti ada special case khusus untuk 3 orang gitu. Saya cukupkan, selamat malam dan sehat selalu. Terima kasih Bapak Ibu semua.